Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Dulu sebelum tidur ada momen di mana aku akan disuguhkan dengan satu kisah yang dibacakan oleh ibu atau kakakku. Dan mungkin seiring berubahnya zaman, para ibu sudah jarang melakukan hal-hal kecil tapi bermakna ini. Nah, podcast ini bukan menceritakan sebuah dongeng ataupun bukan cerita dari seorang ibu kepada anaknya. Tetapi sebelum tidurku kali ini, aku akan sedikit berbicara sebagai bentuk sharingku kepada sahabatku. Alkisah diceritakan ada dua orang pemuda, di mana kedua orang pemuda tersebut memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda. Pesimus dan Optimus namanya. Ketika dua orang pemuda itu tiba-tiba mengalami penyakit yang mematikan, sebutlah satu penyakit. Padahal mereka baru saja berusia 30 tahun. Maka keduanya divonis dokter akan meninggal 3 bulan lagi. Pesimus kemudian mengutuk, "Ya Tuhan, pasti ini tidak adil. Saya belum juga menikah dan memiliki kapal pesiar. Baiklah, karena toh 3 bulan lagi saya akan mati, maka saya akan menggunakan hidup yang tersisa untuk menikmati dunia. Hutang yang banyak, toh 3 bulan lagi meninggal, berzina, berjudi, merampok. Hahaha," ujar dia dengan tawa khas penjahat. Kemudian di suatu tempat berbeda dengan kondisi yang sama, seorang Optimus bersyukur. "Alhamdulillah, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Allah dan kekasihku Muhammad. Masih untung aku diingatkan 3 bulan lagi akan meninggal. Sementara banyak yang meninggal tanpa persiapan sedikit pun. Semoga 3 bulan ini aku bisa memaksimalkan untuk beribadah yang banyak, menyelesaikan amanah, dan mungkin menulis buku atau mewakafkan hartaku untuk menjadi amal jariyah." Kita tidak selalu bisa memilih apa yang akan terjadi pada diri kita, karena hidup tidak selalu pilihan. Namun, kita jelas bisa memilih bagaimana menyikapinya. Suatu hari kau pasti akan pulang. Pulang ke pangkuan Allah yang menciptakan. Hari itu pasti akan datang, di mana Allah bilang kepadamu bahwa sudah cukup kehidupanmu di dunia. Allah ingin kau kembali. Allah ingin memelukmu sekarang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kau ingin pulang sekarang? Berapa kali kau memohon kepadanya untuk menunda kepulanganmu? Berapa kali kau mengatakan kepadanya bahwa kau belum siap? Lalu, jika Allah menjawab permohonanmu dengan sebuah pertanyaan, "Kalau begitu, sampai kapan kau siap untuk aku panggil?" Bagaimana kau akan menjawab? Sementara setiap harinya kau menunda kebaikan. Setiap hari kau merasa bahwa kehidupanmu masih panjang. Setiap hari kau mengkhianatinya. Sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna sepanjang harinya. Lalu, sampai kapan kau siap untuk pulang? Dalam suatu kejadian, pulang adalah satu hal yang sangat dinanti-nanti. Ketika kita pulang dari perantauan, membayangkan akan bertemu dengan keluarga, ibu, bapak, makanan yang dimasak ibu, suasana rumah, dan semuanya. Seharusnya aku juga merasakan hal yang sama ketika akan berpulang kepada Tuhanku. Sesimpel ketika kita akan pulang ke rumah. Berkumpul dan bertemu dengan Allah dan Rasulullah Muhammad, tepatnya di syurganya, siapa yang tidak mau? Semua orang juga inginkan hal yang sama, bukan? Pada akhirnya, aku berharap agar aku dan keluarga muslimku pantas untuk kemudian bertemu dan berkumpul dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan keluarganya, sahabatnya, di tempat terbaik,
tepatnya di surganya Allah. Nah, gimana nih perasaannya setelah mendengarkan podcastku ini? Pertama bikin podcast, pembahasannya udah berat ya. Jujur sih, ini memang salah satu keresahanku, dimana akhir-akhir ini ketika banyak sekali kejadian saudara-saudaraku berpulang. Gak lama juga aku ngedengar teman aku, salah satu teman aku yang telah dipanggil Allah. Bahkan hari ini pun aku mendengar ada salah satu saudaraku juga yang telah berpulang. Dan kemarin sih aku baru ngedengar kajian tentang pulang, tentang kematian yang judulnya itu pulang. Itu seolah semesta menegur aku untuk menjadi lebih baik, karena semuanya itu hampir secara bersamaan. Memang sih kalau misalnya ngedengar kata kematian atau berpulang itu sebenarnya tabu sih kalau misalnya kita nggak sering bahas. Bahkan kalau misalnya kita nggak sering bahas, kita nggak akan pernah mempersiapkan apa-apa untuk kemudian bertemu dengan Tuhan kita. Makanya pada akhirnya aku memutuskan untuk membuat podcast ini. Mudah-mudahan kita semua sadar kepada kematian, perpulangan kita yang sesungguhnya. Bahwa untuk menghadap Tuhan kita memang harus mempersiapkan yang terbaik. Sebagaimana tempat terbaik syurganya Allah adalah untuk orang-orang terbaik di dalamnya. Berdoa agar kita diberi kesempatan untuk berpulang dengan keadaan husnul khotimah. Berdoa agar di akhir hayat nanti yang kita sebut adalah nama Allah. Semua bisa kita pilih dan usahakan seperti dengan keinginan kita. Termasuk meninggal pun akhirnya ingin seperti apa. Balik lagi pada cerita Pesimus dan Optimus. Tentunya kita tidak mau berakhir tragis seperti Pesimus kan? Maka mati bahagialah dan lakukan hal-hal positif seperti Optimus mulai sekarang. Oh iya, aku juga mau minta doanya buat saudara-saudara muslim kita yang telah meninggal untuk mengirimkan Al-Fatihah terikhlasnya. Semoga mereka tenang di sana dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Terima kasih. Mungkin ini yang menjadi renungan sebelum tidurku kali ini. Semoga ada yang bisa diambil, semoga bermanfaat, dan semoga ketika kita dibangunkan kembali masih dengan keadaan iman dan Islam yang sama, tentunya dengan sifat-sifat positif yang lebih baik. Selamat tidur ya.